apapun yang kamu bingungkan tanya mana. Maaf ya Kak, permisi. Silakan. Nama dulu, nama sama Oke. kalau usia, kalau boleh. Boleh ya. Aku nama aku Viko Dwi Suganda. Jadi aku sekarang menginjak mau 26 tahun. Aku lahir di Tulungagung juga. Terus untuk aktivitas sehari-hari bisa dibilang all of my job ya wes semua gitu loh istilahnya, tapi bidangnya hanya di seni dan make up aja gitu. Jadi seninya itu meliputi seni ya, seni make up itu tadi, kemudian ada juga dekorasi sama florisnya seperti itu. Rumahku aku berdomisili di Tanggung Gunung, Desa Jengglung Harjo, tepatnya itu dekat JLS itu, dan galeriku juga di sana juga. Dan untuk saat ini perkenalannya masih melajang gitu. Gitu. Itu boleh diceritakan awal mula ketertarikan dari awal dulu. Baik, oke. Jadi semuanya itu berawal dari ketidaksengajaan. Karena sebenarnya dalam diri saya adalah saya orang seni. Namun karena orang tua saya menuntut, kok lah iso kamu harus jadi pegawai negeri. Kala itu di 2016. Karena sebenarnya saya kan notabene lulusan dari SMA bukan SMK kan. Seperti itu. Terus kemudian akhirnya saya mencoba. Dari 2016 itu cita-cita saya bukanlah sebagai MUA, melainkan cita-cita saya adalah sebagai dokter hewan waktu itu. Nah, karena waktu itu aku mencoba untuk berdaftar di beberapa PTN kan waktu itu, ya karena mungkin masih ada perasaan bukan egois sih, kayak lebih ke gengsi waktu itu. Akhirnya aku mencoba masuk di perguruan tinggi dan mengambil pendidikan dokter hewan. And then akhirnya karena mungkin belum rezeki juga, akhirnya nggak keterima waktu itu lewat jalur PTN. Lanjut SBM sampai mandiri tuh dari dari IPB sampai ke Udayana itu aku nggak ada sama sekali saya nyangka. Nah, karena dulu sempet aku juga pokoknya mencoba jurusan gitu, kayak nggak masuk sama passionku gitu kan. Terus di samping itu juga aku ada darah seni, tapi bapakku tuh istilahnya tuh kayak apa ya, aku tuh nggak diperbolehkan masuk dunia seni gitu loh. Padahal ketika saya melihat diri saya kok gini-gini amat gitu loh, maksudnya oke lah, aku kok cewek-cewek antara bicaraku, mungkin karena kebiasaanku juga gitu. Nah, berawal dari situ akhirnya salah satu guru di sekolah dasar itu nyuruh aku untuk ngajar tari waktu itu. Berawal dari situ, kayak dia itu istilahnya mau show gitu kan, mau show itu tak tanyain, ini nanti gimana make upnya gitu. Terus Mas Viko sama make up sendiri gitu. Aduh Vicky, aku kok iso yo make up cantik istilahnya gitu. Karena dulu notabene waktu di SMA aku kan ikut teater. Jadi kayak yang istilahnya aku pelajari itu kayak make up karakter gitu loh. Kayak muda jadi tua, tua jadi muda dan sebaliknya lah itu ya itu. Terus waktu itu juga kayak gimana ya, aku memulai dari mana, aku sendiri bingung karena nggak ada guru, nggak ada siapa-siapa yang istilahnya tak jadikan sebagai panutan gitu. Nah dari situ akhirnya ya wes lah aku lihat oh ternyata urutan make up itu seperti ini ya, walaupun hasilnya ya masih acak-aduk sama sekali, tapi nggak tahu kenapa orang-orang bilang hasilku tuh bagus, padahal bagiku melihatnya loh kok gede gitu. Terus berawal dari situ akhirnya aku mulai agak tertarik itu waktu itu kayak make up tapi bukan langsung ke pengantin ya, kayak langsung kayak cuma make up yus asal-asal make up gitu aja loh. Nah terus baru dari situ aku lah belajar tuh ya wes hanya dari pengalaman yus dikit gitu. Akhirnya tahu oh iya ternyata belajar rias itu bisa mulai dari kita nggak hobi akhirnya menjadi hobi. Nah terus berjalan seiring berlambat laun, terus waktu semakin berjalan toh ada COVID kan, 2019 sampai 2021 itu aku benar-benar stop, terhenti. Padahal di 2018 itu karir mulai melonjak dikit-dikit. Dan akhirnya aku vakum selama 3 tahun. Apa ya yang harus aku lakukan? Masuk ke tahun 2022 masih melanjutkan manten kan. Terus di 2023 kemarin itu baru aku masuk ke dekorasi. Jadi kayak sekarang tuh kalau misal seorang Viko kalau ditanya hasil kerjaanmu apa sih Mas, aku dulu yo bingung lah punya nyauri. Dibilang muah yo aku yo muah, dekorator juga dekorator, floris juga floris. Jadi kayak ditakoni yo freelance aja gitu Pak. Jadi sebenarnya perjalananku tuh seperti itu dari 2017 sampai sekarang kita bertemu di sini. Berarti untuk
riasnya itu dari 2017 mulainya. Dari 2000 Berarti otodidak. otodidak dulu, baru di 2018 awal itu kayak aku mulai mengenal kan istilahnya dulu ada LPK kan, Lembaga Pendidikan dan Kursus gitu. Nah, itu mulai kayak aku tuh apa ya, explore gitu loh Dek, di situ. Apa sih yang enak di LPK gitu? Apa sih yang tak pelajari? Apa koyo kodok tak pelajari kemarin-kemarin, ternyata enggak. Dan baru dari situ akhirnya lambat laun menyukai yang namanya make up itu. Itu suka sendiri atau ada orang yang menginspirasi nggak? Aku never inspiration, aku dari diriku sendiri. Bahkan kalau mungkin orang-orang kalau zaman sekarang deh ya, mungkin kalau dia itu benar-benar masuk di permuaan, baru jalan 1 tahun kan dia langsung aktif ikut workshop ke sana, ikut seminar ke sini, ikut make up lah dan lain sebagainya. Viko dari 2017 sampai sekarang belum ikut. Bahkan alhamdulillah sekarang malah ditunjuk sebagai narasumbernya gitu. Kayak misal nanti ada make up class dari Ines atau dari apa gitu, biasanya manggilnya aku gitu buat sebagai kayak apa narasumbernya gitu. Kalau untuk respon orang tua Kak, kan ya tadi Notabene kan cowok kan. Awal mula di awal dulu ya jelas tidak mendukung Dek. Karena kenapa? Ya maklum cowok kan, kok kerjaannya kok macai istilahnya. Ya karena aku sendiri juga menyadari diri saya nggak sesempurna cowok-cowok yang lain sih. Mungkin dia bisa kerja apa sih berat-berat. Saya nggak bisa jujur karena ya mungkin ada beberapa hal yang aku nggak bisa sembuh angkat punya kok. Karena dari dulu dari kecil aku tuh lebih suka istilahnya melakukan aktivitas. Itu di tempat sing ini kita tutup. Jadi sembuh apa tuh kerjanya kudu di tempat tertutup gitu. Di awal-awal pasti mereka menentang. Oh, perlu kerjaan kok gini gitu. Tapi semakin lambat laun, karena kan kita menghasilkan uang. Yes, oke, gitu aja. Pokoknya duitnya metu le. Gitu. Pokoknya cair. Pokoknya cair gitu. Jadi kayak feelingnya tuh malah ya wes lah kono-kono gitu. Nggak ada kayak apa ya? Orang tua golek liyane gitu. Sempat ada dulu, tapi orang tua aku tuh kan tipikal orang tua yang cuek. Jadi itu hanya sebuah kata-kata. Kayak bener dia itu orang tua aku menyuruh aku untuk golek lah kayak misalnya sampingan gitu. Tapi di samping itu ketika nanti aku udah dapat itu, aku suruh pulang lagi. For example ya kayaknya aku pindah di kota 1 tahun, aku langsung disuruh pulang lagi gitu. Jadi kayak orang tua aku gak ditinggal lempannya, jadi kayak I want to free in my day gitu, every day. Tapi nyatanya ya seperti itulah gak iso. Berapa bersaudara ada Kak? Aku nomor 2. Oh, anak terakhir gitu, ceritanya gitu. Kalau untuk respon orang-orang di sekitar Kak? Yang pasti yang pertama kalau bahasa Jawa ini jembung bayi. Tahu aku dulu bisa rias. Biko rias jembung bayi. Lanang kok rias. Kayak mereka tuh terkejut, kayak apanya kok gini. Wong lanang kok bahasa Indonesia ya. Cowok itu kalau misal make up pasti ada mitos-mitosnya. Engko sing katane mantene mungkin susah punya anak, terus katane mantene pegatan, mantene ini, mantene itu gitu. Itu bener-bener oke, kata-katamu aku pegang dulu. Tapi pembuktiannya nanti kamu lihat sendiri gimana kenyataannya. Lah ternyata alhamdulillah semua pengantinku yang duwe anak, yo pun seperti itu. Jadi sebenarnya kayak respon orang-orang atau tetangga itu mungkin di awal-awal kayak bisa dibilang jijik. Anak maca itu uang itu ono kasaran. Kalau bagiku pribadi ya whatever, karena pikirku ya anakku kan menghasilkan uang aja gitu. Jadi kayak wis kebal deh ini iki kayak engko tanggamu ning ngene nyacat ngene iki carane iki lulangi kandele sak mene dadi ala kono-kono arep ngomong whatever gak. Tapi sekarang apa ya masih kayak ada omongan gitu? Banyak, apalagi di umur aku yang 26 kok kamu belum menikah gitu kan. Karena sebenarnya kalau aku pribadi kok kalau perihal kalau perihal pernikahan kayak aku sih pengen pengen explore lebih jauh. Karena nanti kalau emang kita udah berumah tangga yang pasti dari segi finance dan dari segi kebutuhan itu apa ya kayak sangat terisolir sehingga aku malah budrek kan. Nah dari situ akhirnya aku sih memutuskan untuk belum dulu gitu. Soalnya responnya orang-orangnya aku dan rapi. Iya seperti itulah orang desa. Jadi telinga kita kalau di desa harus tebal. Ada yang dikaitkan sama profesinya Kakak nggak? Kayak omongan itu? Kalau dikaitkan sempet awal dulu ya itu tadi kayak mitos-mitos yang jarene anu ini. Kok bakal jadi
perias rabi loh katanya kan gitu. Itu sementara masih tak apa ya, kata itu masih aku keep dulu. Jadi nanti untuk kenyataannya kan aku juga nggak bisa apa ya, istilah di sini aku hanya sebagai manusia kan, wayang Gusti Allah kan, jadi nontonnya mangat Gusti Allah gitu. Jadi ngalir aja kehidupan ini. Responnya kakak kayak gimana? Karena aku tipikal orang cuek dan yo terserah kamu mau bicara apa, yang penting kata-katamu tuh aku pegang aja dulu. Pembuktiannya nanti sambil berjalan. Lanjut ya kak. Oke, las aman. Minum nggak apa-apa kak? Tak aman. Aku tipikal orang yang suka berbicara. Jadi apa ya? Jadi ini cara lagi kan kemarin kan bingung kan, pengen sama timbangan sama yang gunung kan. Aku tak ngalami medun gitu loh. Soalnya aku paham mahasiswa ini tugas ini ribet. Gitu loh. Jadi ya wes aku kasih wis ngesakne lah aku. Ben padha-padha penake ngono. Berapa jam dari sini? Kalau dari rumah tergantung kecepatan. Kalau lagi mood banter sak jam kurang bisa nyampe 50 menit. Tapi lah emang kok nanti yo perjalanan ini rada-rada terganggu, entah kadang mood kok males udah banter 1 jam lebih seperempat lah nyampe sini. Jauh ya. Dibilang jauh, aku merasa enggak karena ya wis kulino dari SMA dulu, SMA kan juga di bawah kan dulu, di SMA Kauman dulu kan. Jadi terus koyo tulung aku wis Puput, pokoknya wilayah kota. Terus kalau apa itu klien-kliennya kakak itu wilayah mana saja? Kalau aku random, dari kota ada, dari desa ada, bahkan dari luar kota biasanya juga ada. Kayak apa ya dek ya, kalau dibilang mungkin ada beberapa mua itu kalau di tempat misal di Tanggung Gunung, dan mungkin kiprahnya ramenya cuma di Tanggung Gunung aja biasanya, istilahnya kayak wilayahnya dia gitu. Nah aku enggak, Tanggung Gunung ada, berarti nanti di Munut ada, Sumber Gempol ada gitu, kayak all of place itu tak datengin gitu loh istilahnya gitu. Tapi kebanyakan sih emang random, enggak sing gimana yo, enggak kok sing koyo cuma di satu tempat aja itu enggak gitu. Kalau tantangan yang paling berat kan biasanya dibandingkan sama mua perempuan gitu loh kak. Itu apa menurut kakak yang paling berat yang kakak jalani? Mohon maaf, mungkin aku perlu menyebutkan agama. Oh boleh. Kalau sesama NU aman, Muhammadiyah LDI itu yang agak sulit. Jadi kita kan nggak boleh menyentuh secara langsung. Iya. Nah, jadi dari segi fisik, dari segi apa ya dek ya? Mungkin lebih ke ini etikanya kita waktu rias aja gitu. Kalau dikatakan ada tantangan waktu rias itu sebenarnya nggak ada sih, karena mungkin aku notabene kan cowok kan. Jadi kalau cowok itu istilahnya kalau misal oleh cewek kok udah jam sama ini udah jam 2, jam 1 gitu kan takut. Kalau aku enggak, yus aku be aja sih gitu. Kalau tantangannya yo mekur itu, kalau nanti saya tak pegang itu lain aliran gitu aja. Karena nanti kan yo sengko dulur-dulur lah mbok kadang. Tapi pernah. Jadi kita make up benar-benar terbungkus, ini harus pakai sarung tangan, harus pakai atribut yang lebih biasanya kan aku kalau make up suka santai gini kan, tapi enggak, itu harus tertutup, harus kayak muslimawati jadi pokoknya kita mengikuti aja lah alurnya waktu udah, tapi kalau ditantang tantangan enggak ada sebenarnya. Kalau dirasa kayak persaingan gitu kak, persaingan mua perempuan laki-laki gitu. Gini, kalau dari segi persaingan, aku sebagai MMUA juga ya, aku nggak merasa ada saingan satu. Tapi kalau kedua, kalau merasa ada apa ya, istilahnya kayak aku dianggap saingannya dia, itu banyak. Tapi aku tetap menutup telinga dan aku di situ, ya kalau misal kamu anggap aku sebagai istilahnya kayak sainganmu, semoga. Tapi aku nggak seperti itu gitu, ya aku nggak menganggap yang seperti itu, gitu loh deh. Jadi kayak apa ya? Mungkin kalau bagiku pribadi persaingannya sebenarnya api-apian, bagus-bagusan hasil aja sih kalau aku gitu. Jadi tidak enak kayak persaingan sampai sing loh kayak menjelek-jelekan di belakang itu lah aku enggak. Karena takut pun aku baliknya aku dewe kan. Iya. Berarti udah umum ya kak, kayak mau laki-laki perempuan itu kayak sekarang udah disamakan nggak? Bahkan kebanyakan sekarang malah banyak yang ambil laki-laki. Banyak yang diambil tuh laki-laki. Mungkin dari segi hasil kalau cewek itu kan kayak mut-mutan gitu tadi. Istilahnya tuh kayak kadang kok wayang mute buruk, make up juga buruk gitu loh. Tapi itu 1 dibanding sekian ribu gitu loh. Jadi kayak mungkin dia itu lebih mengambil koyo cowok karena kata cowok lebih telaten, moodnya juga lebih bagus gitu. Cuma minusnya kita nggak semua perempuan bisa kita pegang dalam arti kita make up gitu. Ya istilahnya itu tadi kayak kita harus pakai sarung tangan, pakai ini gitu. Apalagi? Los loh kayak no limit. Oh untuk relasi apa ya? Kan mungkin kakak punya kenalan juga mua laki-laki. Itu apakah ada apa ya? Problem?
bukan relasi sendiri atau bagaimana gitu? Apa Kalau aku tipikal mua yang random gitu loh dek, nggak melulu harus deh, nggak melulu hanya satu orang dua orang itu enggak. Ya wes kita di mana mana kita tetap mengenal gitu aja. Tapi kalau dari segi relasi itu kebanyakan memang cewek sih kalau aku. Cewek. Karena kalau dari dulu berdasarkan pengalaman di 2017 sampai sekarang, kalau misal perias cowok bersama dengan perias cowok itu sedikit ada kayak apa ya? Kayak crash. Nah, entah dari segi hasil, entah dari segi kan pasti kita kayak ada pro kontra kan. Nah, dari situ. Jadi kayak makanya banyak yang bilang, "Mulai dirias kayak anu, dirias kayak anu." Gitu. Sebenarnya enggak gitu. Jadi kembali ke diri kita sendiri gitu loh. Jadi kalau dibilang relasi, banyak relasi itu cewek. Kalau cowok aku jarang banget. Ada kenalan tapi cuma sedikit bisa dihitung jari gitu. Nggak kok sing semua mua sana kenal gitu enggak, karena di sini kan jaringanku pribadi, aku kan bukan tipikal mua yang aktif banget kayak orang-orang istilahnya itu kayak selalu update ini update itu, karena satu posisi aku juga di atas, kalau kemana kan juga jauh. Nah makanya dari situ yowes aku lebih baik berjalan sendiri, karena berjalan sendiri itu akan lebih bisa membuat kita untuk apa ya, perjalanan nanti akan ada tahap by tahap kita merasakan itu sendiri. Takutnya kalau ada relasi itu oke kita sekarang baik, tiba-tiba beberapa bulan kemudian kita putus, minusnya itu di situ. Jadi kalau aku pribadi bilang relasi ada tapi kebanyakan cewek. untuk itu kakak nyari klien itu ada tipsnya nggak, kayak apa ya, di IG atau bagaimana bagaimana gitu? Sosmed nomor 1, Ya. yang kedua perbarui skill, yang ketiga update skill. Memperbarui sama update bagiku beda. Kalau memperbarui skill itu kayak mungkin kemarin yang dipakai ngolesnya episode seperti ini, tapi kalau memperbarui kayak harus diganti gini. Nah kalau mengupgrade itu lebih kayak ke apa ya, bahannya, terus kemudian cara kayak kita memperlakukan diri kita, memposisikan diri kita. Gitu aja sih kalau aku. Simple. Nah, kalau yang penting sekarang itu gak enak tidak zaman biyen kan digawane meh wong tuwek, digawane dukun-dukun kan. Ya enak bisa lah, sekarang udah nggak ada. Sekarang hanya skill yang kita pertaruhkan. Jadi api elek hasilmu, terus entah nanti minus plusnya yaitu di kamu sendiri. Tapi yang utama sosmed. Sosmednya apa aja? Aku Ya. aku pakai IG ada, Facebook ada juga tapi aku jarang pakai. Tapi yang paling utama itu ya IG. Karena kebanyakan klien dapat dari IG. Kakak itu punya asisten apa ya sendiri? Kalau asisten pribadi ada. Asisten pribadi ada 2. Jadi kan dibedakan ada asisten sama ada karyawan deh ya. Kalau asisten itu cuma pribadi aku ada 2 orang. Satu ini fokusnya di make up, khususnya ngelung-ngelung ning ngono kuwi. Terus yang satu ini khusus busana. Jadi nanti kalau misal dalam satu job itu biasanya aku 2 orang saya tak ajak kalau job besar. Tapi kalau job kecil aku paling cuma 1 orang aja. Semua wis untuk apa ngelung-ngelung make up, apa ngelung-ngelung make up udah gitu aja. Kalau karyawan ada lagi itu ada sekitar 5 orang. Tiap kali satu job gitu loh ya. Tapi kalau misal dikatakan karyawannya berapa ya banyak sebenarnya. Cuma kan kalau kita di Rias itu kan nggak enak kayak karyawan tetap. Sopo-sopo sing iso ya wis itu kita ikut. Ikut gitu sih. Asistennya aku 2 orang aja di acara-acara. Iya. Kalau karyawan tuh kerjanya apa? Kalau karyawan hampir sama, ya sama, make up, bajoni, cuma kan yang dipegang beda. Kalau aku sama asisten kan pengantin. Kalau mereka kayak bridesmaid, terus kemudian Orang ada tua. pagar ayu, orang tua gitu, itu nama mengerjakan karyawan. Seperti itu. Kurang lebih. Buka diminum dulu. Oke, terus tenang, ki aman nih, terakhir aku bisa aman. Nanti Terakhir. kalau pertanyaannya ada yang kurang di via WA ya. Boleh. Di WA aja. Oke. Kita santai, pokoknya apapun yang pengen kalian tanya seputar mua perjalanan silakan. Kalau Terbuka. sekarang ya kak, menurut kakak itu lebih banyak lebih berkembang nggak sih kayak mua yang laki-laki itu? Iya betul. Lebih banyak. Lebih banyak dan lebih berkembang. Cuman tapi gini deh, meskipun berkembang, tapi tetap dia itu ada kayak limit-limitnya gitu loh dek. Maksudnya dari segi kan notabene kalau kita kerja di dunia gini, pasti orang ngejudge-nya kan dari segi latar belakang. Kayak seperti saya mungkin dijudge, kayak lo jadi perias, tidak rapi-rapi, dan gitu. Jadi kayak dibilang perkembangan update-nya tuh mua cowok sekarang juga banyak juga. Tapi nggak sebanyak mua cewek. Kalau mua cewek itu bener-bener ribuan. Nggak ratusan lagi sekarang dari Sabang sampai Merauke. Karena kenapa? Kalau cowok itu ada batasan karena mungkin gengsi, merasa gengsi karena kerjanya di make up, padahal kerja paling penak
nggak mikir itu. Tapi kalau dari perempuan, karena kan kebanyakan sekarang harus di LPK kan. Lah LPK tuh setiap kali tuh keluar sak Tulungagungnya ada sekitar 8 LPK. Lah 8 kali 30 wis berapa? 240. Nah 240 siswa itu ini masuk di make up. Nah banyaknya seperti itu. Jadi kalau dibilang banyak munculan nggak sih semua cowok gitu kan? Iya. Ada, tapi ada batas. Maksudnya nggak sebanyak perempuan gitu. Di Tulungagung juga. Kalau di Tulungagung mungkin banyak, tapi yang tak kenal cuma beberapa aja gitu. Karena kan ya nggak semua kan kenal tadi kan. Mungkin kadang kan apa ya kiprahnya itu beda-beda gitu loh. Kadang kok ya enak mungkin beberapa orang sih senior dari dulu. Karena aku termasuk pendatang. Jadi yo apa ya kayak lebih merata aja gitu. Konek daerah ini. Berarti nggak ada grup WA kayak khusus MUA cowok atau Ada. Kalau zaman sekarang itu ada perkumpulan MUA deh ya. Itu dari satu Tulungagung itu ngumpul jadi satu. Tapi itu hanya tertentu. Maksudnya kayak aku pribadi, aku nggak ikut grup-grupan gitu karena jujur aku paling benci dengan grup-grupan. Ya karena oke lah kita dalam satu komunitas tapi nanti ada grup lagi, grup yang lain. Nah, ketika nanti kita wes di grup itu, kita kayak nanti pasti ada kayak saling mencela gitu loh. Oke, lahirnya bagus, tapi batinnya itu gitu loh. Jadi kalau aku pribadi, aku pribadi lebih suka berjalan tangga sendiri. Seperti itu. Bukannya kok mau introvert atau enggak. Oke, aku adaptasi aku mudah. Tapi kalau misal dari segi kok Viku kok enggak ikut grup Kai, ada Katalia, ada Harpi, kemudian ada Tiara Kusuma, ada Paguyuban. Aku tapi enggak ikut semuanya. Bukan alasan karena bukan males sih enggak ya, tapi karena itu tadi aku cara kayak endingnya tapi dipecah. Arisan pun aku juga enggak ikut. Gitu kan ada juga arisan mua itu ada juga. Gitu. Karena aku merasa bahwa ada kasta di periasiku. Senior. Ya betul. Kalau aku sebagai junior, tapi aku sudah setara sama mereka yang senior, oke kita diterima. Tapi kalau aku junior, dia senior dan aku corong belum masuk kriterianya dia, apaan sih? Jadi kayak itu tadi lebih baik berjalan sendiri lah. Ya oke lah konco dolan enggak apa-apa, tapi enggak sing sampai sedekat. Ya ada sih beberapa teman dekat, tapi maksudnya kan enggak sing koyo apa deh, enggak sing terlalu walai nyandian. Iya. Selalu berkumpul. Enggak lah aku ya karena satu rumahku jauh, kedua aku bukan tipikal orang yang seneng dolan. Aku jadi kayak aku pribadi keluar kebanyakan yo misal ada acara gini kerja paling kalau dolan yo emang lah bener-bener lagi suntuk di rumah itu lagi aku keluar lah enggak yo di rumah stay di rumah jalan nunggu nih umai aku jadi gotong semua gitu. Kira-kira berapa kakak kalau yang di Tulungagung semua laki-laki itu yang kakak tahu kan nggak ada data khusus gitu? 1, 2, 3, 4 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 tahu aku cuma 16 orang. 16 orang. Ini belum semua loh ya. Kadang kene dek itu cowok tapi profesor dek iki cowok tapi nggak ngetahuan lek perias gitu. Tapi ternyata kerjanya sebagai perias gitu. Kiprahnya di wedding gitu loh. Nah, setahu aku tuh cuma segitu. Karena apa ya dari segi jadi aku jarang punya relasi cowok. Jadi paling tahu juga lewat postingan teman gitu kan. Kan sekarang juga ada cowok menyamar jadi cewek. Nah, itu ya kuwi mbuh kuwi nak masukne cewek apa masukne cowok. Berintil niku. Kayak gitu. Itu Tulungagung ya? Belum di Kediri, Jombang, Nganjuk, Trenggalek, Blitar itu masih banyak lah. Jadi sebenarnya persebaran MUA itu jadi mau deh. Mungkin kalau dibicarakan perbandingan satu cowok dibanding 2 cewek. Entah satunya itu berapa ribu, entah duanya berapa ribu. Istilahnya gitu. Ini kalau untuk peran ya kak? Menurut kakak peran MUA laki-laki sama perempuan itu sama apa enggak sih? Tidak sama. Kalau MUA laki-laki perannya itu hanya sedikit, lebih sedikit dari peran cewek. Karena kenapa? Ya benar, oke kita bisa make upin. Tapi untuk busana diusahakan jangan kita ikut-ikutan. Itu tugas perempuan. Tapi ada istilahnya ada pengecualian. Ada beberapa
mua perempuan atau perias perempuan dia ndak bisa bajoni kok sing adat-adat gitu loh dek. Oh, iya. Kok diubet-ubet Iya, namanya. iya. Kalau misal itu periasnya emang yo memungkinkan periasnya yo tetap periasnya sing cowok itu tadi. Kalau sing perempuan yo bisa ngasih styling gitu. Tapi kalau dibilang peran lebih banyak perannya perempuan daripada laki. Lebih banyak peran mua perempuan daripada mua laki-laki. Seperti itu. Karena ya itu tadi kalau misal aku pribadi make up, hairdo, paes selesai. Sing bajoni kok sing temanku sing perempuan. Saru lah aku orangnya gitu. Tapi yo ada juga beberapa mua cowok Iya. itu melu lamben gitu. Tapi lah aku pribadi lebih kayak ke etika aja. Iya. Ya selain untuk satu istirahat, kedua kan yo ndak pantas toh ya. Iya. Maksudnya yo oke lah kita bisa koyok masuk di dunia perempuan. Tapi tetap aja bagiku tetap sah. Ada batasan. Ada batasan. Limit lah nggak ada batasan. Berarti beda. Beda. Kalau lebih banyak cewek timbangannya cowok. Masih itu. Pertanyaannya masih itu. Bukan. Boleh. Ada lagi nggak? Iya, betul. Sing ndak gitu. Sing apa? Dek, sing aduan jokne ini nih. Sama terus boleh. Ya, sama-sama. Kak minum lah, Kak. Bisa iya, santai. Kok lek ngombe malah rik iki kok. Lolos pakai pertanyaan. Udah kan enggak usah sungkan, enggak usah apa. Tanyakan aja. Mumpung Mas kan alhamdulillah kalian oleh wong penak jak ngomongan kan. Nanti bangane ada iso di aku bakal sibuk bakal kene-kene sumpah zaman ngomalan penelitian lagi kan dang wis kan. Iya. Kalau kenalan nggak? Kakak ada kenalan nggak yang lain? Kan kita kayaknya wawancara itu lebih dari satu, mungkin dua. Itu kakak ada nggak? Cowok apa cewek? Cowok. Kalau cowok sebenarnya ada. Ada sih, Dek. Tapi kalau kayak wong-wongane penak ndak itu ada sih, tapi sih posisinya Dek. Soalnya kayak gini loh, Dek. Lek cowok itu kadang kan jarang-jarang. Ya oke lah mau, tapi kadang ki kayak tapi coba aja dulu ya. Soalnya kadang mute cowok lek sing periasi kan buat cewek lah. Kadang yo nek SMP nak ana sing angel gitu. Iya. Tapi lek misalnya nanti tak kasih nomornya. Oh iya. Butuh berapa orang? Mungkin tiga, tapi kan sudah sama kakak jadi dua. Dua. Bukan dua, iya. Siap. Oke. Nanti tak kirimin nomornya. Oke. Mungkin lek sing dua itu posisinya nanti di bawah. Tapi ya gini dek, lek misale kalian emang butuh yo ngajaknya dek ini terus lebih enak kok ngomong yo timbang yo udah ngerti taman rumahnya mana timbang taman jauh marane ngomain ngono. Karena lebih enak aja gitu. Berarti enak dijak kayak ketemu. Kalau dia mau. Oh, iya. Mungkin karena gini yo kesibukan tiap orang kan beda juga. Kalau kayak aku kan emang aku bilang hari ini sampai anu kan free gitu loh. Ya wes jadi aku ya emang bisa gitu loh. Dan balik nanya ke saat ini mahasiswa gitu loh. Saatnya tugasnya oke budrek loh ya. Semester akhir. Berarti ini mau ini buat skripsi gitu ya apa? Bukan, ini masih semester 6 mau ke 7 Kak. Ini masih apa? Latihan sempro, latihan buat skripsinya. Berarti kalian cara penelitiannya secara baik kuantitas apa kualitatif apa Kualitas kuali. Kual. Iya. Pakai wawancara. Oh ya, kakaknya tadi kan bilang di MUA terus dekorasi sama Floris. Nah itu buat dekorasi sama floris itu kakaknya punya sendiri apa kerja sama pihak lain? Punya sendiri iya, kerjasama lain juga iya. Kalau punya sendiri itu lebih kayak ke properti. Kalau ke yang lain itu biasanya ya lebih ke florisnya itu tadi. Floris itu apa? Itu kan ngembangi loh dek. Itu loh, dekor kan ada bunga. Nah itu bagian saya ngembangi. Jadi kayak kan ada properti, lighting, taman, sama ada florisnya. Itu beda-beda kerjaannya gitu. Nanti kalau untuk taman sendiri, terus kalau untuk dari segi apa jenenge properti itu sendiri, lightingnya sendiri. Jadi kalau kita ada kerja sendiri-sendiri gitu. Nggak kayak aku model ini angkat-angkat itu tidak mungkin lah. Jadi ringan-ringan aja gitu. Ringan tapi mikir. Berat loh yang perkembangan nih. Itu juga termasuk apa ya? Buat relasi bukan nggak? Kayak kan nanti kalau saya kerja sama ini nanti dapat klien nih gitu apa enggak? Enggak sih, lah itu lebih kayak ke pik awakmu iso kerja enggak tanggal sakmene? Oh iso, ya wis budal gitu aja sih. Enggak kayak ada relasi khusus gitu enggak ada. Ya wis pokoknya itu freelance dulu deh. Iya. Terus anggap lek dibilang relasi kayak
apa ya nanti kayak gabung gitu. Gabung sih ada tapi cuma dengan satu orang kok sih aku saat ini. Kalau misal dipanggil sana sini kan belum juga, karena kadang mereka itu kan punya kayak kualifikasi kamu itu sebagai florist tapi kayak apa ya dia cara kayak hasil mungkin kudu ngene gitu kan, harusnya kan seperti itu kan. Nah aku pribadi masih masuk tahap apa ya, masih tahap ya dibilang menjelang pro gitu loh, hampir pro gitu loh, belum sih bener-bener pro gitu. Karena kan aku juga gandeng sama Rias kan, jadi kalau misal nanti dekorku waktu dekor itu nggak nutut, ya wis aku balik ke makeup lagi. Jadi kayak apa ya, karena double itu tadi loh, jadi otomatis kita harus bener-bener bisa bagi waktu kan. Like misalnya kembang engko di lokasi sini belum selesai, tapi sing sini wayah Rias, jadi tinggal dulu, kita Rias dulu, karena sini selesai balik lagi ke situ gitu. Ini kayak bener-bener kayak part time gitu. Untuk job Kak gimana? Kadang rame bulan apa gitu apa enggak apa? Karena yang kita ikutin adalah kita orang Jawa, jadi yang paling kok rame foto ki masuk ke Syawal. Iya, Syawal. Syawal terus apa Idul Adha iku. Itu. Terus mati lawal mati lakir. Terus ruah. Biasanya ada sih itu. Tapi sekarang tuh gini loh, Dek. Kadang ki wong-wong ndak ngikutin ngono kuwi. Ya wis harine kira-kira pas, ya wis ada pengantin gitu aja. Soalnya kalau di daerah itu hanya berlaku di Jawa Timur setauku. Kalau di daerah Yogyakarta, Surakarta dan pokoknya sak ngulon, ku sebenarnya hari ini Sabtu atau Minggu, pokoknya weekend. Oh iya. Gitu. Ndek enek pon wakil keluar ndek enek. Semua itu sama, hari itu sama. Lebih ke gitu sih. Itu kan tadi katanya cerita yang di kota sama di desa. Itu bedanya apa Kak? Kalau di kota kita lebih ke cara mengenalkan gitu loh, Dek. Karena kalau di kota otomatis kita kan mulai hidup sendiri. Yeah. Nah, dari situ kita kan bukan banyak sing kita kenal itu bukan kayak klien, tapi teman sama Rias. Nah, jadi kayak kita lebih mengenalkan produk kita ke kota itu agak lebih butuh waktu lama gitu loh. Sedangkan kalau di desa, karena kebanyakan kita hidup di desa itu kebanyakan saudara-saudara. Yeah. Dari mulut ke mulut itu lebih cepat. Kalau di kota emang kita harus benar-benar pintar-pintar mencari, sebenarnya bukan relasi sih, lebih kayak semakin kamu kreatif, semakin kamu cepat dikenal. Gitu loh. Jadi kalau dari segi di kota sama di desa yang paling sulit itu pengenalannya. Mungkin, tapi plus minusnya kalau plusnya di kota, posisi di kota kita lebih mudah dijangkau. Iya, betul. Minusnya kalau di kota ya itu tadi pengenalan kita, explain-nya kita ke masyarakat itu kita sulit. Kalau di desa kita jauh dari US arena tolong aku tidak perjalanan sih, pokoknya kemana-mana kita jauh. Tapi kalau dari segi pengenalan itu di desa itu lebih cepat karena Yuki mau dari mulut ke mulut gitu deh. Dia semua kuwi kok anu bacaannya kayak api, aku mindu. Kalau di kota kan aku pengen make up yang iki, pengen yang iki. Nyoba-nyoba. Betul, kalau di kota kebanyakan gitu. Cuma trial aja gitu. Iya. Di desa ada pesaing Kak? Seperti yang aku katakan tadi, aku nggak ada pesaing. Aku nggak merasa ada pesaing ya. Tapi kalau ada salon lain ada. Tapi cuma tiga ini termasuk aku. Cowok cewek? Cewek semua. Cowok cuma aku. Di wilayah Tanggung Gunung, pria cowok itu hanya 2. Guruku tari SMP dulu sama aku sendiri. Lain udah nggak ada. Masuk wilayah campur darat banyak, rotok banyak. Terus nanti sak ngalor. Tapi gini loh, Dek, persebarannya kok ya nggak merata gitu loh. Kok nek kono enek, kadang nek kene ndak enek gitu. Tuh, kurang lebihnya gitu. Lagi. Mumpung bertemu kelas lo ya. Sambil minum ya. Iya, monggo. Soalnya kalau nggak ketemu tuh nggak enak, kurang keluasan. Iya betul. Kalau ketemu gini kan kalau kalian keluasan loh, Dek. Jawab barang kan lebih enak lek Dek. WA, yo mohon maaf kadang aku kan koyo lama bales yo. Karena kadang ada kegiatan di rumah juga gitu. Jadi yo wes kadang terbagi 2 gitu loh. Cuma lewat waya aku pegang HP, selalu pegang HP. Yo wes set ngono ya cepet ngono. Tapi lek enggak yo gitu loh. Tapi Kakak balesnya cepet banget. Karena alhamdulillah gitu. Ya karena gini, apa yo? Aku pernah jadi siswa juga. Walaupun aku belum pernah jadi mahasiswa yo. Karena ketika kita jadi siswa, kita butuh kan cepet. Jadi bayangan dari situ kayak yo malah seperjuangannya bocah. Malah kalah gitu. Nah, maksud tuh kan. Ini oh iya dari Tulungagung semua. Saya dari Blitar. Tulungagung mana sama? Karangrejo juga.
Kucen. arah Sendang. Arah Sendang. Oh iya tahu. Oh iya, kalau kayak lewat Bungur kan ya? Bisa Bisa lewat Bungur bisa ya? Iya bisa. Soalnya aku dulu tahu Kucen itu konvernya nyasar. Rias aku nyasar atau Kucen. Padahal tujuanku Rias dulu itu arah kan Jeli. Tapi kan melewati tuh kak. Melewati Kucen emang. Iya, Kucen aku keluar minggu Oh. saya terus kan Jeli kan? Ya gue. Silakan bertanya-tanya lagi, monggo. Los. Makanya Eviko nggak enak munafik nggak enak apa ya wes iki apa enak iki saya pernah tak jalani dan saya pernah terjadi di selama hidupku dan aku nggak pernah kalian nutupi. Oh intinya apa sih kamu tanyakan tak jawab secara jujur dan gitu aja. Tapi mohon maaf ya kak kalau kita kadang menyinggung gitu. Nggak enak menyinggung, santai, slow. So, pokoknya apapun pertanyaan tak jawab dengan kejujuran yang pasti. So, kalian nggak minum ya? Oh ini nunggu kakaknya tadi Aku mau deh ya, jadi rencanain pengen langsung ke sini kan. Ya. Dan tapi aku baru selesai kontrol itu. Boleh selesai kontrol. Kalau seumpama makeup buat wisuda kayak masih kayak bukan makeup mantan itu kakak butuh asisten apa? Enggak, aku kerjakan sendiri. Akhir dunia aku kerjakan sendiri gitu. Soalnya kalau itu masih masuk taraf yang bawah sendiri kan kalau misal wisuda itu kita kan 1 orang maksimal itu biasanya aku pribadi itu kan 8 orang kita kerjakan sendiri gitu ya nah, hanya make up saja tanpa jilbab tanpa hairdo tapi nanti kalau ada yang hairdo biasanya 5 maksimal aku gitu. Dan itu pun mulainya itu jam 1 malam kadang ada yang mau ada yang enggak gitu loh deh. Terus caranya Haman itu biar biasanya kan audisi siapa yang mau di make up dulu silakan make up dulu pengen tidur tidur aja nggak apa-apa aku stay di situ sampai kamu berangkat. Jadi nggak kok kamu make up selesai tak tinggal pulang, oh tidak. Jadi sampai kamu juga berangkat, aku pulang. Jadi misal, kak aku pengen lipstiknya nanti mungkin kayak diperbarui gitu, mang tanggi maem hilang, ya tak tambah lagi. Intinya nanti kalau misal kamu di make up jam 1 gitu ya kan sih malam banget ya, aku piye menganteni suwi nunggu lama gitu. Kamu pakai tidur aja nggak apa-apa. Kalau paman ngiler ya itu kita itu. Tapi kebanyakan ya alhamdulillah selama ini aku dapat klien walaupun sampai jam 1 malam itu tetap fine aja sampai akhir. 1 orang butuhkan berapa jam? Tergantung itu dari segi kliennya. For example kalau sekarang zaman bocah pakai skincare kan, nah itu kan agak sulit dipoles kan. Ya otomatis kalau misal sing ngono kuwi kita butuh waktu lama kisaran 45 menit 1 orang. Tapi kalau sing kulit normal aja 25 menit 30 menit lautan tercapai. Itu ya biasanya sing kulit pakai paketan gitu. Ah betul. Skincare sing COD gitu. Kalau dokter aku belum bisa mengatakan aman, tapi emang selama ini aku saya menjumpai orang-orang yang pakai skincare kuwi. Kebanyakan kalau dari dokter tuh aman, enak di make up gitu loh deh. Jadi kalau apa ya, waktunya itu disesuaikan sama kulit kamu dan kamunya. Karena mungkin di make up nggak berair aja itu kan juga menyita waktu juga. Jadi make up kok panggal jauh kulit apa ada yang ngelondong gitu. Jadi sebenarnya ya deh kalau make up untuk sekarang dibilang make up-nya awet, ini kita sebagai emak nggak bisa jamin juga karena ya emang udah dari kanvasnya aja, kulitnya aja itu udah gitu. Jadi kita kok mulai menggambarkan muka itu adalah kanvas. Jadi kalau wes kanvasnya wes terlalu licin, ya emang sulit. Nggak bener-bener 100% kita emang bisa maksimal di situ. Jadi sebagaimana mungkin antara mua sama klien itu harus bekerja sama. Misal muane just kita make upin secara biasa. Maksudnya biasanya make up ya, make up jadi. Ya kita sama sebagai kliennya ya harus menjaga diri. 1, ojo panasan. 2, menjaga diri ben ojo sampai berkeringat. Terus 3, menjaga gimana sampai itu so relax dengan keadaan makeup. Karena kenapa? Aku pernah pernah kayak orang mencari tahu sih deh. Ya kayak kalian mencari apa ya? Kayak istilahnya kayak apa namanya jenenge? Kayak wawancara di lab kan jenenge apa? Profesor yang laboratorium jenenge apa? Meneliti. Dari mulai mengenal klien yang menggunakan produk untuk kulit dari 2020 sampai sekarang ini. Iku ki apa ya? Penyakitnya kebanyakan itu dia itu nggak rileks sama dirinya sendiri. Jadi kalau misal kamu nggak rileks sama diri kamu sendiri, kamu akan tetap berkeringat terus.
Nah, jadi bener-bener ketika kamu jadi klien, semisal ya, kamu jadi klien, oke aku make upin selesai jadi pas nalika sak nalika mah api. Tapi kamu sebagai klien juga harus menjaga, oh ya biar ambil caranya aku bisa relax sampai aku dewe, nggak gupuh, nggak mikir apa pokoknya ini bener-bener aku nggak memikirkan apa. Jadi kayak apa sih semua tertempel di muka kamu, bahkan nempel terus, gitu loh. Karena pernah satu kejadian, dia itu di make up mood itu panggil buruk kayak. Enggak tadi aku akhirnya sampai bilang gini, bagusan aja make up ulang, setengah jam jadi. Dan itu berkali-kali aku mengalami seperti itu. Kalau kadang gue, apalagi pengantin deh, pengantin itu kalau misal yuk mungkin dia harus dewasa kan ya, terus di situ kan mikir kebutuhan rumah tangga biaya, maksudnya kebutuhan singko tinggi, mungkin souvenir, mungkin papannya urut toko kan dia bingung. Nah, itu mesti kejadiannya gitu. Itu aja memang ngeringet kayak gitu. Jadi kayak dia itu kayak cemas gitu loh. Terus teman-teman oleh cemas kan wes pikirannya nantinya dia teman-teman digobios. Itu sih kudu situ apa cara kayak penyakit bocah saya ini ngono. Jadi ketika dirias, itu wes relax aja, nikmati aja gitu. Kalau lebihnya seperti itu. Kalau dari ceritanya misal waktu nih jawaban simpel ya, gantung kliennya. Kalau kliennya muka enak, yo cepet. Lek kliennya angel, yo suwi. Apane sih dirias bakal kon menem melek. Alisnya tidak ada. Delok banget delok ini. Ada betul bawa. Kaca terus. Jadi pokoknya buat kalian anak muda, pinter-pinter roki, pinter-pinter rapi ya, pinter-pinter percaya karo wong. Maksudnya lek koyo perias sing mungkin kamu percaya ndak bakal kok bakal dibuat jelek. Yakin aja. Sure in your life. Silakan tanya lagi. Masih. Kalau untuk klien itu kadang ada nggak kayak yang ekspektasinya lebih gitu ke kakak, terus ternyata hasilnya down. Iya gitu. Itu malah sebaliknya deh, ekspektasinya ya mereka mungkin ekspektasinya aku biasa, tapi endingnya di hari H malah luar biasa gitu loh. Kebanyakan malah gitu. Kalau di sini kan ada beberapa klien sih kayak dia itu kayak ngenteng nih bahasa Jawa apa ya? Kayak ya pokoknya ngenteng nih lah deh. Istilahnya kayak apa ya, dia itu kayak nggak percaya gitu loh. Mas aku iso kok, dan itu di situ dari awal aku pengen ngatur, mas aku dekornya pengen gini, make up pengen gini. Sampai jebret dari H waktu itu di dekor angan-angannya dia ini ya mungkin biasa, tapi ternyata waktu tak dadekno dekor itu mau bener-bener jauh apa sih jauh lebih bagus daripada yang dikira dia. Nah dari situlah akhirnya dia malah percaya malah manut. Kalau mungkin dari segi ekspektasi klien ke kita itu kebanyakan gini, mau iso ndak yo ngene ekspektasi penting, tapi realita kita sebagai ya sing pelaku, sing mungkin mbak dekorasi apa make up, kita pasti lakukan yang terbaik. Dan kita sebagai brand juga mesti cerewet juga, mbak ini kurang gimana, mbak saman sirepi, kita pasti seperti itu. Jadi klien itu punya argumen, kita pasti nanti bertanya gitu. Lah aku menghadapi klien seperti itu. Nah klien yang ruwet kayak pokoknya intinya saat ini kita belum ada di acara itu, otomatis sama pikiranmu nyanyi-nyanyi. Jadi pas di sini sama tenang aja. Yang penting kamu kasih konsep ke kita, kamu kasih tema ke kita pasti akan melakukan yang terbaik buat kamu. Tuh. Yang kadang ada tuh kayak yang kayak maunya ini gitu. Ada, tapi sebagai muak dan juga harus mengarahkan fine nggak sih buat kamu, better nggak sih buat kamu gitu. Kalau misal kadang ada juga klien itu saya mohon maaf amit mungkin menyinggung fisik, mas aku sesok mungkin apa ya alisku gak mau cukur tapi alisnya dia tebal banget. Pinter-pinternya aja kita MA gimana cara ngakali sampai orang itu nanti benar-benar bisa apa ya terikut deh percaya kalau kita bahwa harus dicukur mau gitu loh. Jadi pokoknya intinya kita sebagai peluang pinter-pinter aja cara ngerayu gitu loh. Lek memang wis mencapai batas, ya udah kita lakukan apa yang dia inginkan. Lek misal dia ndak marem, ndak seneng, ya udah kita ulangi lagi. Tapi alhamdulillah selama ini semua klien tetap manut ke nggak ada yang ngeyel. Ada di awal, tapi pas endingnya ini masih barang. Kadang ngeyel. Kadang oh iya mas, pas kadang ngene deh, kadang ngeyel ya tanya-tanya, aku mas aku dekornya so adepe kayak gini, teko hari H dicoba. Oh mas ya ndak, pas ya akhirnya nganut gitu. Itu juga banyak yang gitu. Cuma lah aku ngomongnya gitu tadi, sama nggak usah terlalu kamu pikirkan untuk job untuk mantap untuk acaramu ini. Ini katakan belum berlangsung. Yang penting konsepmu apa, temamu apa, pengenmu gimana, kamu sampaikan aja ke kita wujudkan wedding dreammu. Nggak mungkin kita nggak mewujudkan.
kalau untuk cerita apa ya, cerita paling ngena pas kakak jadi mua itu apa? Entah itu kayak hubungan orang, tantangan atau apapun gitu. Yang paling ngena itu dari sini omongan deh saudara pengantin. Ada tadi pengantin itu percaya sama kita, tapi saudaranya koyok mesti koyok dia itu menganggap kita itu koyok bolongan kok sing macake kok kuwi gitu. Sebenarnya yang paling ngena itu dari omongan itu tadi, tapi karena aku tipikal orang yang cuek ya selama ini alhamdulillah ya fine aja. Ya mungkin ada omongan ngono kuwi, tapi aku nganggepnya oke lah sebagai motivasi aja. Jadi koyok tahan banting, tahan karat iki wis iki. Karena dalam hidup itu lah aku pribadi oke lah omongan orang anggap sebagai ilmu aja. Karena orang yang ngomongin sing bilangnya aku ngono memang belum tentu dia lebih dari saya. Aku mikir sih gitu. Pokoknya positive vibes. Walaupun jeroane iki negatif vibes. Kudu. Tapi ya alhamdulillah selama ini pokoknya penting jaga etika aja ketika kita rias. Pernah ada cekcok sama klien apa keluarga klien? Alhamdulillah selama ini nggak pernah ada. Aja belum deh. Belum. Kapan-kapan ada. Kalau dibilang cekcok sih sebenarnya enggak. Cuma kalau apa ya? Karena gini, cekcoknya biasanya di awal. Tapi sih cekcok mereka. Aku akhirnya malah nengai. Ini penting gini akhirnya manut gitu. Kalau cekcok alhamdulillah nggak ada sama sekali. Yo fine aja. Gitu. Kan itu kakak kan apa pernikahan ya kak? Kan berarti otomatis kakak harus tahu apa step-stepnya nikah kan loh mas. Nah, itu apa sampean kayak minta tolong orang yang tahu gitu. Kalau Sofi kan minta tolong orang lagi gitu toh. Kalau aku alhamdulillah udah menguasai jadi tak kerjakan semua. Oh berarti tahu step-stepnya kayak apa mau biasanya nih mau ngerapi ini. Kalau aku pecah handuk ngene. Ini upacara adatnya. Sebenarnya gini, kalau dari segi cowok kalau udah menikah itu boleh mengikuti. Tapi kalau aku kan belum nikah, jadi aku hanya menuntun seseorang aja. Tapi sing ngatur itu aku. Misal kamu mantennya, ini asistenku. Nah, sama kan otomatis kan manut aku kan. Tapi aku sing ngene deh, koyo ngeterin yang di corona kayak temanku. Aku bicara dari jauh. Bukan kok ini Mbak, aku yang briefing. Gitu. Enggak boleh. Kalau dibilang enggak bantu sih, yo bantu kadang gini sih. Iya deh yo. Soalnya saya balik. Kalau untuk upacara adat panggih itu kan sebenarnya kan sapa sing luwih ngerti ya wis budala kan gitu toh. Tapi karena di sini kan aku cowok, aku pikir itu ya panggah saru. Kok enggak pantas gitu loh. Karena kebanyakan kan cewek kan di situ. Nah, jadi koyo briefingnya nanti yang briefing ket komandan orang tua sampai sing nganternya di depan cewek sing yo ibu-ibu iku mau, itu aku sing briefing. Nah, tapi nanti saya melakukan orang lain. Tapi kalau dari segi upacara adatnya semua tahu, bahkan kayak sebagai mual aku pribadi dari semua negara, dari semua daerah harus tahu. Jadi orang koyok megur, alah kan kok temunya megur ini enggak. Kita dari adat Sunda seperti apa, Yogyakarta seperti apa, Surakarta seperti apa, Jawa Timuran seperti apa. Bahkan di Jawa Timur kan kita masih ada banyak, Blitar juga ada sendiri, Trenggalek ada caranya sendiri. Jadi kayak emang kita semua harus apa ya Dik ya, harus menguasai dan tahu. Jadi misalnya Saman bilang, kamu Saman ngerti nggak kak step-stepnya? Tahu, harus wajib tahu. Tapi nggak semua yang nggak sih kompon tuh emang ngerti. Nah itu aku sih gitu selain gitu. Jadi kayak yang melakukan orang lain tapi briefingnya dari aku. Karena ya itu mau setiap daerah kan beda-beda. Bahkan sekarang kan itu lagi kontroversi di manten. Ada make upnya tuh Sunda, tapi adatnya Jawa. Oh, itu yang sekarang Barbie. Make up Barbie. Nah, oke, make up Barbie itu boleh dipakai, tapi aku sebagai pandangan sebagai mua ya, make up Barbie sah-sah saja karena itu adalah look make up. Tapi kalau ada seharusnya jangan. Kalau resepsi monggo. Tapi di luar adat. Jadi kayak misal kamu nanti menikah, kamu saya pinter-pinter kamu, ojo manut mua nih. Istilah gini, kak aku nanti pengen Barbie look, tapi ndak wayah mantenane, wayah resepsi nih misal gitu loh. Jadi kalau ditanya, maksudku menurut teman make up Barbie ku iya sih sah-sah aja, tapi jangan dipakai di adat karena adat itu ada make upnya sendiri dan ada tata dirinya sendiri. Dan nggak mesofor deh make up gitu, karena make up Barbie tidak neneng adat aneh sebenarnya, gitu loh. Aku pribadi gitu. Terus ada lagi make up Jawa Timuran, Blitaran.
upacara adatnya Surakarta itu kan sebenarnya juga nggak boleh. Tapi karena apalah daya aku sing duwe pendapat tapi nggak enak sing ngrungokne ya wis monggo terserah gitu. Yang penting ketika aku dapat klien itu nggak akan terjadi seperti itu. Maka Barbie terus ada lagi kemarin itu yang lagi viral cowok ndak oleh paes. Oh iya, dengar dari Gustimung itu Gustimung itu adike sing sekarang menjabat sebagai Raja Surakarta, Keraton Surakarta. Gustimung kota Wandansari namanya. Nah di situ dia itu bilang ojo sampai opone kowe ojo sampai manten dipaesi karo cowok dengan alasan kok ditinggal lunga ditinggal iki dan mengke. Tapi sebenarnya enggak. Kalau emang kita lihat dari cerita zaman dulu, Arjuna itu justru malah maes bojone. Gitu loh. Ora kok malah bojone Arjuna ditinggali enggak, tapi malah justru Arjuna itu sing maes. Siapa gitu namanya aku lupa. Pokoknya itu ceritanya iki ngono. Sing maes wong wedok jadi wong lanang gitu loh. Kan sebagai kontroversi kan iku ndak oleh maes iku dia dibagi-bagi enggak boleh katanya gitu. Kenapa? Ya mungkin pandangan dari keraton kan yang boleh masuk ke putren biasanya kan perempuan. Jadi karena kita itu kan dipinjami dari keraton deh, kalau dari adat-adat itu kan. Mungkin kalau Solo Putri kita kan diambil dipinjami gitu loh dari keraton ya. Jadi sebisa mungkin ya awake dhewe step by step manut nang keraton. Ojo sak arepmu dhewe. Gitu loh. Cuma kan zaman saiki kan ya zaman milenial. Kalau ya oke kita dipinjami, kita melakukan, tapi kalau bisa itu ojo ngejudge perias cowok nggak oleh maes. Karena kenapa? Paesnya wong lanang karo paesnya wong wedok hasilnya lebih rapi paesnya cowok. 1000 banding 1 menang cowok. Mungkin kalian bisa lihat di Mamuk Oping dalam Maten terus lho kok padahal karo paesnya sing perias wedok gitu. Terus kontroversi gitu iki. Makanya kono-kono lah aku serah istilahnya karena aku sendiri juga aku tipikal orang kalau misal ada berita gitu, oh yo wes berarti emang nggak boleh, ya kita bisa apa, ya ikut aja lah. Aku tipikal orang gitu nggak mau menyanggah gitu loh. Yang penting apa sing salah, ojo mau apa sing salah bener no. Tapi sing bener cuma mau salah nih. Lu namanya kan juga jadi kontroversi. Yang paesnya itu, nah itu kan Nusantara bersatu ya itu ya. Blangkone mantan lanang, blangkon Sunda, beskapnya beskap Solo. Jari yang dipakai itu motif Jogja. Terus di Dona Maya. Sanggul sak paese kuwi Jogja. Busanane Jogja juga sama. Tapi lek dhek modelnya kan ndak sanggulan. Sanggulnya kan orang-orang kayak di iku lho Dek. Di Sumbar lek anane itu kan. Iku ki nakne paes ageng, sedangkan paes ageng itu harus ada kuning-kuning emasnya itu loh. Oh iya. Nah, tempel-tempelan itu loh. Lah kan enggak ada. Itu dikontroversi kemarin juga. Istilah itu dan padahal iku sing maes iku wong kratonan. Tapi kok malah ngono. Jadi kontroversi kedua itu kemarin. No. Jadi hari ini mantan adat Jogja sedang tidak baik-baik saja gitu. Karena bukan ya aku merasa dirusak lah oleh artis, sedangkan nanti orang menikah zaman sekarang manut artis. Biasanya balik-balik. Kalau dhisik sudah siger itu kan, sudah siger dulu di sini apa ada. Pertama kali pelopornya sudah siger itu zaman dhisik itu Raisa. Raisa. Mungkin sebelumnya ada juga, tapi mulai dari Raisa itu wes iki mulai rame sudah siger, ada tinggal Jawa Solo. Ada wes. Makanya aku selama ini aku oleh mantan Sunda Siger itu hanya tak pakai untuk akad nikah tok. Lek untuk panggih tak arahkan ke yang lain. Jadi sebagai mua kita juga harus menjelaskan deh, orang melulu apa yang keinginan mantan kita wujudkan. Karena kenapa? Lek sampai menyimpang. Oke, kamu mantan kamu tidak masalah. Kita sebagai pria saja jadi masalah gitu. Jadi otomatis sebagai mua kita harus berani menyampaikan. Nyapa kok tidak oleh, nyapa kok oleh, gitu loh. Jadi di situ ya pokoknya itu mau. Jadi mua aku pinter-pinter dan berani omong deh gue. Karena oke, kita dibayar dengan uang, tapi harus sampai uang membutakan kamu karena kesalahan. Kan itu. Apapun yang terpakai di pengantin, itu ada filosofisnya masing-masing. Jadi koyoto ya, paes lah sih. Tapi kita balik paes dulu. Ada namanya kerajaan, di Solo ya kerajaan. Nah, tengah besar ngapit, penitis, gudeg. Ini masing-masing ada filosofinya sendiri. Dan nyapa toh sangguli bentuknya kok ngono, sanggul belakangnya bentuknya kok ngono. Jadi
Iku mas ada filosofisnya masing-masing. Aku melatih ini bentuknya kok ngono. Nah itu enek filosofi. Jadi kayak lek dibilang pakem aslinya ki apa? Itu mawar sebenarnya. Lho nyapa mas kok ndak anggrek? Ya anggrek. Oke lah anggrek itu arti enek artinya dari segi bunga, anggrek itu ada artinya. Tapi tetap mawar itu sing apa ya menjadi pakemnya gitu loh. Arti dalamnya itu ke ininya ke apa ke mawarnya itu tadi. Jadi enggak boleh dimodifikasi tapi cuma merubah tatanan. Maksudnya oleh dimodifikasi misal oke, kumang sing perkara bunga-bunga ndak enek mawar. Nah, misal di negara kita enggak ada mawar, pakai anggrek enggak apa-apa. Tapi kan kita pasti kaya lek perkara mawar. Nah, gitu. Terus mungkin lagi paes ndak boleh dimodifikasi lah, itu memang paten pakem. Sanggul boleh dimodifikasi. Karena sebenarnya tatanan sanggul sendiri juga beda-beda, tiap hiasan beda-beda. Enggak cuma satu macam gitu. Gitu, kurang lebih gitu. Kalau jadi dibilang kalau misal boleh nggak sih aku pakai bunga nih misal diganti anggrek boleh, tapi kalau bisa jangan dipakai pas upacara adatnya, pakai di acara lain misal resepsinya apa gitu udah versi aku. Karena bagiku aku cuma dipinjami, aja sampai aku wes ibaratnya aku disili HP kok iki tak rubah peratu pengaturan ini tidak boleh. Jadi kita dipinjami lakukan apa wis koyo papodo koyo kuwi ae. Jadi kita juga usah berubah. Mungkin bagi mua lain, oke fine aja. Tapi bagiku pakem adat itu tetap nomor satu, tidak boleh kita rubah. Nah, aku sih gitu. Kak dapat ilmunya itu dulu gimana? Satu dari buku, ya. Kedua dari kan aku suka mencari-cari gede, maksudnya mencari-cari orang mencari kesalahan sih. Satu dari buku. Ada beberapa buku itu pernah tak baca dari A sampai Z itu sampai habis. Akhirnya aku melakukan penelitian sendiri. Akhirnya ketemu. Terus aku karena ada beberapa perias sehingga itu lebih tahu adat kan. Tapi aku nggak memfavoritkan loh ya. Cuma aku lihat aja. Oh, dari segi upacara. Nih dulu kan aku cuma upacara adat Surakarta. Lagi paham, lihat dari orang itu. Oh, kiprahnya dia di Jogja. Berarti dia otomatis yang dilakoni ki mah kemumantan gaya Jogja itu belajar dari situ. Kayak dari IG, sosmed itulah istilahnya. Ada juga kalau busana itu dari YouTube, itu sebenarnya dari gitu. Nggak ada sama sekali kayak pakai busana yang ribet, kayak dodotan tetek bengi. Aku nggak pernah diajari. Aku belajar sendiri dari baca buku dan cari ini mau video yang dibaca. Dia kayak nyambel mana? Otodidak. Aku beneran nanggung juga otodidak. Gitu. Yang penting, bagiku tuh gini deh. Aku tadi mua ya. Make up itu bukan segalanya. Make upmu api, sanggulmu ndak menunjang. Make up bangga elek. Nah jadi make up, sanggul, busana harus balance. Nah aku sih gitu. Jadi kalau ditanya, dia belajar merambut ya mas, ya otodidak. Oke ada yang mengarahkan, tapi dia cuma mengarahkan aja kan. Nah, otomatis ilmu tetap dari kita sendiri. Gitu. Dikenalkan mungkin caranya nyasak gini lah, tapi akhirnya yang temu kita sendiri. Jadi kayak dikatakan otodidaknya 90%, dapat ilmunya 10% sih. Pernah les berarti? Dibilang pernah dulu les rambut tapi cuma 3 hari. Ya wes seterusnya itu aku belajar sendiri. Jadi aku kalau dikatakan oh berarti Mas Piko isone diwarai, enggak, aku dapat ilmu sendiri. Jadi aku tadi baca buku, terus aku melakukan penelitian sendiri. Semua penelitian ini mungkin aku pribadi kayak mencari ilmunya kayak piye yo. Kita harus banyak ketemu klien gitu loh. Jadi aku sebelum melu sopo gitu kan ya aku nggak sebagai kasare, aku nggak cuma sebagai bos aja. Sopo-sopo sih butuh aku ya aku budal gitu loh istilahnya. Jadi kalau pas misalnya ketemu klien di situ, kesempatan Mas Singko disanggul ya wes oke lah kita sambil belajar di situ. Oh rambutnya tipikal sing gede-gede caranya pekerjaan ini. Oh rambutnya lembut tipikal gini. Jadi kayak emang bener-bener dapatku ilmu tuh lebih ke dari situ gitu loh. Soalnya ilmu yang pernah diajarkan aku nggak pernah tak pakai. Jadi aku menggali sendiri ilmuku gitu. Jadi kayak di saya itu mungkin sebagai sebagai pengarahan aja. Ya ibaratnya ya kayak kamu tadi dikasih materi ini tapi kok boleh dewe. Jadi ketika kalian mungkin mengalami seperti itu, ojo kalian bilang itu ilmu dari orang yang memberi kamu ilmu, itu ilmu dari kamu sendiri. Gitu. Karena yang mencari kamu. Dia cuma mengarahkan dan mengomentari. Oke kan? Masih kondisi yang lebih gitu.